Jadi Warren Buffett itu bilang, risk comes from not knowing what you are doing. Wah, apa tuh Mas Fadli? Oke, kalau Anda trading nggak pakai sistem gitu ya, sebenarnya Anda tuh bukan lagi nganalisa, tetapi teman-teman lagi gambling, Anda tuh lagi judi. Kenapa sih mayoritas trader itu justru sangat kesulitan untuk konsisten? Ini pertanyaan besar teman-teman ya. Anda perlu tahu kenapa ini terjadi. Banyak orang tuh udah ikutan kelas gitu ya, udah pakai indikator, bahkan udah pakai langganan sinyal gitu kan. Wah, di mana-mana kayak gitu. Tapi ya tetap aja hasilnya naik turun dia nggak pernah WD profit ya, deposit mulu gitu, WD-nya nggak pernah. Ada beberapa jawaban ya atas kejadian itu teman-teman. Yang pertama, halo teman-teman, selamat datang di NFC Forex TV, tempatnya para trader Nusantara teredukasi. Nah teman-teman, saya pengen memulai dengan satu kutipan yang cukup menarik dari Mas Warren Buffett ya. Teman-teman pasti tahu siapa dia gitu kan, salah satu trader legend yang sangat kita kagumi gitu ya. Jadi Warren Buffett itu bilang, risk comes from not knowing what you are doing. Wah, apa tuh Mas Fadli? Oke, versi lokalnya tuh gini, kalau Anda trading nggak pakai sistem gitu ya, sebenarnya Anda tuh bukan lagi nganalisa, tetapi teman-teman lagi gambling, Anda tuh lagi judi ya. Jadi Anda ngelakuin sesuatu yang Anda nggak ngerti itu sangat beresiko ya. Jadi itu disebut sebagai gambling justru malahan, kan gitu. Dan jujur aja teman-teman, itu satu quotes atau satu kutipan yang sangat ngena buat saya gitu ya, karena banyak banget nih ya, apalagi di sini nih di komunitas Forex NFC itu banyak banget teman-teman traders, terutama trader pemula atau bahkan yang udah lama banget loh di market gitu ya. Mereka udah ngerti banyak hal di market, tetapi teman-teman masih aja ngerasa, kenapa ya Mas Fadli kok hasil saya tuh nggak konsisten? Saya backtest asik banget, saya cobain pakai akun demo asik banget, begitu pakai akun real malahan loss. Wah, siapa yang pernah ngalamin coba? Teman-teman mungkin pernah ngalamin kayak gitu, relate dengan apa yang barusan saya ceritain? Jadi gini teman-teman, sebelum kita bahas tentang sistem ya, kita bahas tentang indikator atau technical yang lainnya gitu, coba deh kita tarik mundur sedikit gitu ya. Teman-teman tanyain coba hal-hal yang paling mendasar dalam kondisi seorang traders itu apa sih gitu. Pertanyaan besarnya adalah gini, kenapa sih mayoritas trader itu justru sangat kesulitan untuk konsisten? Wah, ini pertanyaan besar teman-teman ya. Anda perlu tahu kenapa ini terjadi gitu. Karena kalau teman-teman mungkin sudah ngalamin, ini akan sangat relate buat teman-teman video ini. Kalau teman-teman belum ngalamin, itu pasti Anda alamin tantangan itu ya. Jadi jangan berpikir, ah enggak sih kayaknya saya, itu belum. Jangan-jangan seperti itu ya, hati-hati. Jadi banyak orang tuh udah ikutan kelas gitu ya, udah pakai indikator, bahkan udah pakai langganan sinyal gitu kan. Wah, di mana-mana kayak gitu. Tapi ya tetap aja hasilnya naik turun dia, nggak pernah WD profit ya, deposit mulu gitu, WD-nya nggak pernah. Jadi ada beberapa jawaban ya atas kejadian itu teman-teman. Yang pertama, banyak traders itu terlalu fokus sama indikator. Nah, ini satu hal yang udah pernah kita bahas sebelumnya ya. Jadi indikator itu bukan sesuatu yang bikin Anda clear banget ngambil keputusan gitu. Anda perlu paham dengan arah market itu sendiri. Jadi nggak bisa terlalu fokus sama indikator tapi nggak paham arah market. Oke. Terus jawaban selanjutnya dari kejadian banyak trader yang nggak konsisten itu teman-teman adalah kondisi di mana banyak orang itu gonta-ganti strategi. Jadi mereka ganti strategi tapi nggak punya sistem trading yang betul-betul kokoh, yang betul-betul valid gitu, enggak ya. Dan yang paling banyak adalah banyak traders yang justru mereka tuh terjebak sama feeling, sama emosi, FOMO gitu kan, takut ketinggalan, atau overtrade misalnya gitu, atau justru malah revenge trading misalnya kayak gitu kan. Dan banyak banget ketidakyakinan dalam proses pengambilan keputusan ketika kita ngelihat sebuah area trading gitu ya kan. Jadi banyakkan dramanya tradingannya kan gitu. Jadi hari ini happy, wah profit tiba-tiba gitu kan, terus besok floating minus pusing gitu, terus lusa MC misalnya, waduh. Nah, hal-hal seperti itu Anda perlu hindarin ya. Udah teman-teman perlu balik ke realitas gitu. Nah, selanjutnya apa dong realitas pahit yang sebetulnya banyak banget dialamin sama seorang traders? Nah, ini pertanyaan penting ya. Realitas pahit yang dialamin oleh seorang traders ini banyak banget ya. Banyak traders atau mungkin Anda juga ngalamin gitu yang namanya
entry cuman pakai feeling. Kayak teman-teman, wah ini kayaknya sell now nih kayaknya nih. Apa sell sekarang aja ya gitu. Nah, feeling, pakai kira-kira, hati-hati gitu ya. Ini bikin Anda jadi jauh dari konsistensi. Oke? Yang kedua, teman-teman, Anda tuh nggak ngerti market structure. Teman-teman nggak paham tren, Anda nggak tahu kemana harga akan bergerak dan sejauh apa. Sampai kapan tren biasanya berlanjut, rata-rata berapa lama. Di komunitas kita punya tools iTrend, Anda bisa dapetin dari konsultan edukasi. Kita punya cara menilai tren secara profesional. Anda buka lagi video-video kita di masa lalu tentang tren. Ada banyak banget gitu. Teman-teman, nggak konsisten itu juga karena nggak ngerti market structure atau struktur dari market forex itu sendiri gitu. Nah yang selanjutnya teman-teman, banyak orang, banyak traders itu nggak punya trading plan yang jelas, nggak punya rencana yang jelas. Itu yang bikin mereka akhirnya jadi, ini setelah saya entry, ini saya cut profit sekarang dalam kondisi floating profit atau nanti ya jangan-jangan profitnya makin gede. Atau kebalikannya, lagi dalam kondisi loss mereka bingung, ini di cut loss sekarang nanti malah balik jadi profit kan gitu. Kalau tidak di cut loss nanti malah loss makin gede. Ayo gimana? Ya karena nggak punya trading plan yang jelas gitu. Kebayang ya? Dan seringkali yang paling banyak terjadi adalah banyak traders itu, terutama yang pemula ya, itu masih reaktif teman-teman. Jadi masih wah dia sumbunya pendek gitu ya. Apa-apa langsung bawa perasaan gitu. Jadi bertindak reaktif tapi tidak strategis. Nah, tidak sesuai dengan trading plan yang biasanya seharusnya dia ambil atau dia actionkan gitu ya dari trading plan-nya gitu. Ya terus harus gimana dong Mas Fadli? Nah, kejadian-kejadian yang bikin seorang traders nggak konsisten ini teman-teman, itu semuanya bisa hilang sebetulnya kalau teman-teman punya sebuah trading plan yang terstruktur. Trading plannya teman-teman bisa pelajari di komunitas kita gitu ya. Di teman-teman buka aja di bagian technical di YouTube ini, teman-teman lihat bagaimana cara pandang kita terhadap market. Anda bisa tahu trading plan apa yang kita gunakan. Atau teman-teman mungkin udah punya trading plan sendiri, udah punya strategi sendiri, bisa gitu. Karena setelah teman-teman sudah punya trading plan yang terstruktur gitu ya, yang selanjutnya Anda perlu catat action hasilnya apa gitu. Catat before-nya gimana, after-nya gimana, hasilnya gimana setiap transaksi sehingga teman-teman punya pertumbuhan ngebut banget. Kenapa? Karena Anda evaluasi dengan sengaja setiap minggu, setiap bulan. Gitu. Teman-teman bisa mengevaluasi di masa depan setiap transaksi yang teman-teman lakukan. Gitu. Ini yang bikin berat memang di awal gitu ya, jujur aja. Tetapi kalau teman-teman punya mindset, ya mau gimana lagi, ini adalah bagian dari profesionalitas sebagai seorang traders, maka Anda akan bisa menerima dan pada akhirnya profit konsisten dan gede banget itu akan Anda bisa dapetin. Gitu. Kebayang ya? Jadi makanya evaluasi gitu. Dan satu poin lagi mungkin ya teman-teman, Anda perlu pelajari basic skill dari strategi yang Anda gunakan. Kalau teman-teman ngikutin kita di sini ya di NFC, teman-teman, komunitas kita itu menggunakan turunan dari supply and demand atau kita sebut sebagai unfilled order. At least gitu ya, paling enggak teman-teman pelajari dasar supply and demand-nya deh. Gitu. Oke? Nah, baru teman-teman, oke, kerangka berpikirnya sekarang udah mulai kebentuk gitu ya, udah tahu harus ngapain. Sekarang solusi yang realistis dan bisa jadi action plan-nya apa? Nah, ini yang penting ya. Ini yang habis ini teman-teman langsung lakuin, oke? Satu nih yang penting nih, yang pertama ya teman-teman, Anda perlu menggunakan sistem. Oke, Anda perlu punya sebuah sistem trading yang Anda pakai tiap hari. Dan teman-teman perlu tahu, tidak semua sistem itu cocok untuk semua orang. Anda perlu pilih dan Anda pakai beneran gitu. Mungkin teman-teman gonta-ganti sistem karena memang nggak cocok sama Anda, tapi ketika cocok lakuin. Pastiin Anda punya sebuah sistem trading gitu, ya kan? Nah kalau teman-teman punya sebuah sistem trading teman-teman, yang kedua Anda akan terhindar, ini penting banget nih, Anda perlu menghindari keputusan trading berdasarkan tebak-tebakan, which is nggak mungkin terjadi kalau Anda sudah punya sistem trading yang jelas gitu. Dan banyak banget ini ya yang akhirnya karena apa ya, mungkin di sisa waktunya aja belajar gitu kan, which is saya mengerti teman-teman, Anda bukan sebagai seorang full time trader kebanyakan gitu ya, Anda masih bekerja, Anda masih ngejalanin usaha Anda atau bangun bisnis Anda misalnya. It's okay, nggak apa-apa teman-teman. Dan kalau itu yang terjadi tapi Anda tetap pengen punya profit, teman-teman bisa menggunakan sistem-sistem trading yang otomatis kayak EA misalnya. Itu EA itu atau robot trading itu kan sesuatu yang bisa Anda gunakan dan tidak buruk kok gitu. Walaupun di masa lalu banyak ya
investasi bodong yang mengatasnamakan robot trading gitu. Tapi harusnya hari ini kalau teman-teman udah ngikutin kita cukup lama, teman-teman tahu bedanya antara orang yang ngaku-ngaku pakai EA dengan Anda beneran beli EA dan Anda pakai EA-nya untuk maintain akun Anda. Nah, di sini teman-teman, Anda akan bisa punya otomatisasi. Teman-teman bisa mengotomatisasi trading Anda gitu. Sehingga teman-teman bisa bener-bener nggak ngapa-ngapain 24 jam EA-nya kerja. Gitu. Oke, kebayang ya teman-teman. Jadi itu satu hal yang menurut saya penting banget gitu ya. Ya gini loh, beli EA tuh bukan karena Anda males ya, which is memang Anda sangat sibuk, Anda udah rajin sebetulnya, cuman nggak kebagian sisa waktunya nih gitu. Tapi teman-teman pengen tetap punya akun trading yang berjalan, yang profit, dan profitnya jelas gitu. Dia punya penataan strategi yang rapi, dia punya kejelasan sistem trading, dan teman-teman mau pakai dengan sangat jelas gitu. Nah, beberapa waktu terakhir ini di komunitas kita ya di NFC itu ada beberapa EA yang cukup menarik ya, yang kemarin kita udah sempat bahas. Mungkin teman-teman udah denger gitu ya. Bentar, saya tuh punya link FX Blue-nya, saya kasih lihat ke teman-teman deh. Saya record aja dulu screen saya. Nah, ini dia. Oke, recording. Jadi teman-teman Anda bisa lihat nih ya, di layar Anda teman-teman sekarang itu ada salah satu EA yang menggunakan, salah satu akun yang menggunakan EA yang kita sekarang lagi rame banget di komunitas kita, namanya Innova Prime teman-teman. Ini satu hal yang cukup menarik ya. Kenapa saya bilang menarik? Karena teman-teman lihat dong, histori transaksinya, saya scroll ke bawah nih ya, sudah 247 hari. Teman-teman lihat tuh ya, historinya 247 hari. Saya bahas penting-pentingnya aja deh. Nanti kita masukin di kolom deskripsi kalau teman-teman pengen lihat dengan detail, penasaran mau ngulik semua bagiannya, boleh ya. Anda buka aja nanti di kolom deskripsi. Nanti di situ ada link FX Blue-nya dan Anda buka sendiri, Anda lihat sendiri. Harusnya tampilannya sama dengan apa yang saya kasih lihat ke teman-teman sekarang. Nih, teman-teman sekarang balance-nya 42.286 sen ya, ini USC ya, berarti sekitar 422 dolar. Dan ada floating minus sekitar 3 dolar teman-teman ya, dari 422 artinya tidak sampai 1% floatingnya. Tuh, sehat banget. Dan sudah profit 172 dolar, artinya kalau teman-teman lihat di sini statistiknya dia sudah menghasilkan 68,9 profit. Selama lebih dari 8 bulan berarti dia sudah berjalan. Bayangin 247 hari tuh ya kan. Monthly return-nya rata-rata 6,4% teman-teman. Return mingguannya, profit mingguannya 1,5%. Drawdown-nya 0%. Wah ini nih sehat banget ya. Dan yang penting banget kalau teman-teman ngerti tentang cara menganalisa akun ya, ada yang namanya profit factor. Profit factor teman-teman di atas 1,5 itu udah proven, berarti bagus. Nah dia punya angka 1,63. Waduh ini keren banget ya teman-teman, googling atau tanya sama AI boleh profit factor itu apa dan sebaiknya berapa. Teman-teman dia punya angka 1,63 nih bagus banget. Dia transaksi di sangat banyak pair ya teman-teman, di 28 pasangan mata uang dia cari semua peluangnya gitu ya. Dan yang lebih penting lagi adalah bagian resiko nih. Nah teman-teman perlu lihat risknya teman-teman. Risk reward rasionya 15,87, ini bagus sekali teman-teman, apalagi dengan histori 247 hari ya teman-teman. Ini sudah berbulan-bulan membuktikan dirinya, sudah ngelewatin berbagai kondisi market, sudah ngelewatin berbagai high impact news gitu ya. Ini sangat banyak terjadi. Oke. Nah selanjutnya teman-teman, minggu terburuknya masih profit 0,24 ya. Terus bulan terburuknya profit 145 gitu ya. Karena EA ini teman-teman, ini waktu dimulai ya, kita tempelin ke sini itu 247 hari yang lalu ya, ketika video ini direkam. Itu dia dimulai di akhir bulan. Jadi makanya ada bulan yang profitnya kecil banget gitu ya. Sisanya full month terus sampai hari ini. Rata-rata 3,3 hari transaksinya dan seterusnya. Teman-teman bisa buka sendiri di sini ya. Anda bisa lihat dengan sangat jelas apa yang teman-teman bisa lihat di sini. Kalau kita buka kolom analisis, coba nih ya, saya buka kolom analisis, di sini ada banyak insight teman-teman. Anda bisa perhatiin. Nih. Ada transaksi profit, ada transaksi loss ya, jelas. Dan ini pasangan mata uang yang paling efektif bekerja ya. Dan ada banyak tuh ya, semuanya teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini buy dan sell-nya hampir sama gitu ya jumlahnya. Mereka tetap berjalan dengan sangat banyak transaksi ya, dimana lebih banyak transaksi yang win-nya. Kalau teman-teman lihat di sini tabel yang warna biru ini di diagram lingkaran itu transaksi win, yang merah transaksi loss ya. Gitu. Oke.
Nah, terus selain profit ya teman-teman, Anda juga perlu ngelihat statistik yang tadi saya jelasin lebih detail. Di sini teman-teman bisa lihat nih. Nih, saya udah jelasin tadi kan ya. Returnnya rata-rata per bulan 6,4% dengan profit factor 1,63, sudah jalan 247 hari dan teman-teman sekarang balance-nya $422 gitu ya. Yes. Ini sih satu hal yang cukup menarik teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti historinya atau analisa real time-nya teman-teman di link FX Blue yang nanti kita masukin ke kolom deskripsi. Teman-teman lihat aja di sana gitu ya. Teman-teman klik, teman-teman pelajari dengan sangat detail gitu ya. Jadi kalau misalnya kita rekap teman-teman, tadi saya udah bilang tuh ya, returnnya antara 5-10% per bulan ya, bisa jadi nggak sampai 6% ya, ada yang di bawah 6%, tapi ada juga yang hampir 10% bahkan lebih di bulan-bulan dia yang sangat-sangat profitable gitu. Kalau teman-teman mau lebih tinggi gimana, nanti teman-teman bisa naikin aja ketahanannya. Kalau teman-teman mau lebih kencang lagi, teman-teman bisa tambahin lagi misalnya pakai XAUUSD, bisa nggak? Bisa, sama dia juga banyak banget yang pakai untuk XAUUSD ya. Kebetulan di akun ini enggak gitu ya, yang tadi saya kasih lihat. Dan drawdown-nya 0,0% teman-teman. Jadi sangat sehat ya. Risk of ruin-nya ini juga penting. Jadi risk of ruin itu sesuatu yang bikin Anda beneran bisa MC nggak ya? Jangan-jangan nanti kalau saya MC gimana? Nah, itu potensi kehilangan 10% modal aja itu 0% teman-teman. Apalagi lebih, nggak ada. Jadi sangat-sangat aman. Jadi ini cocok buat pemula atau Anda yang sangat sibuk bekerja, atau mungkin teman-teman yang sudah lama trading tapi trauma, nanti kalau saya deposit MC lagi. Nah, ini bisa jadi solusi teman-teman ya. AI ini bisa jadi solusi. Oke? Dan mungkin gini ya, gimana Mas Fadli saya bisa memvalidasi kalau AI ini itu bukan sekedar janji manis? Wah, teman-teman tadi udah lihat kan ya, itu adalah bentuk validasi yang teman-teman sudah lihat di link FX Blue yang teman-teman lihat secara sendiri kan ya, lihat sendiri secara pribadi gitu ya. Teman-teman lihat tadi dia menggunakan akun real, dia sudah terverifikasi performanya, dan teman-teman juga lihat bahwa AI ini menggunakan manajemen risiko yang sangat-sangat disiplin. Jadi menurut saya ya, saran saya teman-teman do diligence sendiri ya, teman-teman lihat dengan sangat jelas apakah mungkin AI ini cocok buat Anda ya. Mungkin buat teman-teman yang udah pakai boleh komen seberapa Anda happy menggunakan AI Innova Prime gitu ya. Dan ini penting buat teman-teman nih, banyak orang pakai AI tapi terus dia bingung dan komplain. Ini gimana sih? Karena dia nggak ngerti sama sekali tentang logika berpikirnya. Minimal banget teman-teman Anda perlu mengerti logika sistemnya. Logika sistem di AI kita itu menggunakan supply and demand area gitu ya, sehingga pembuatnya itu benar-benar fokus ke area unfilled order atau order block dia bilang gitu ya, yang memang very profitable menurut saya. Makanya menurut saya ini layak untuk kita sounding di komunitas kita gitu ya. AI-nya tuh fokus sama stabilitas ya, benar-benar dia bisa dia menginginkan akun yang di manage ini jangka panjang banget itu hidupnya, bukan cuma sekedar profit sesaat terus gede habis itu MC gitu ya. Jadi ya teman-teman tinggal lihat lah ya performanya, kalau cocok teman-teman tinggal lanjutin gitu ya, kalau enggak ya jangan dipaksain. Simple ya. Oke teman-teman, kita rekap video ini ya. Jadi teman-teman tadi udah tahu ya bahwa banyak banget kesalahan-kesalahan traders itu justru malah dari hal-hal yang sebetulnya tidak perlu Anda lakukan gitu ya, seperti FOMO gitu ya, seperti over trading misalnya, teman-teman balas dendam sama trading misalnya, atau bahkan cuma sekedar karena teman-teman tidak yakin dengan cara mengambil keputusan sebagai seorang traders, itu Anda bingung gitu. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan seorang traders pemula gitu ya. Teman-teman udah tahu bahwa itu adalah kesalahan umum, please jangan dilakuin, khususnya buat teman-teman yang udah nonton video ini gitu ya. Dan teman-teman pikirin jangka panjang Anda. Banyak orang masuk ke industri trading cuma mikirin jangka pendek. Kalau bisa profit hari ini gimana? Profit harian target sekian gimana gitu. No, Anda perlu pikirin sistem sehingga Anda punya mindset trading jangka panjang gitu ya. Dan Innova Prime tadi itu jadi salah satu yang mungkin bisa jadi solusi buat teman-teman yang sibuk ya, atau yang males mungkin ya kayak saya gitu, yang pengen otomatisasi di banyak hal. Nah, ini salah satu yang bisa Anda pegang ya, yang memang sudah terbukti dan sangat realistis profitnya gitu. Oke? Sip teman-teman, saya pikir videonya itu aja dulu ya, udah agak panjang ini ya. Kalau teman-teman pengen pelajarin performa lengkap Innova Prime, teman-teman ngobrol aja sama teman-teman konsultan edukasi. Ada juga linknya di kolom deskripsi, teman-teman buka kolom deskripsinya, teman-teman lihat tuh tadi udah ada, kita akan masukin di sana link FX Blue-nya dan link untuk teman-teman bisa ngobrol sama teman-teman konsultan edukasi. WA aja ke mereka
Gitu ya. Anda bisa cek semuanya, Anda due diligence sendiri, dan Anda akan semakin paham dan Anda akan semakin cuan. Amin ya. Oke, itu aja teman-teman. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. See you.